Kami peserta OPK Racana Jogonegoro Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah dari kelompok 1 akan menampilkan materi video. Mau tahu seperti apa? Saksikan video kami berikut ini. Simpul pangkal kegunaannya adalah untuk mengawali dan mengakhiri suatu ikatan. Dan contoh simpul pangkal seperti ini. Ikatannya bisa dimulai dari atas, sini bisa dilihat, sini, terus ke bawah, belakang tali, terus itu langsung ke atas. Dan akhirnya seperti ini. Dan kalau bisa lebih rapi, ininya sampai sini. Nggak kelihatan ujungnya supaya lebih rapi. Ini contohnya simpul pangkal. Simpul jangkar kegunaannya bisa untuk membuat tandu. Contohnya sama seperti simpul pangkal, cuman ikatannya searah. Seperti ini, dari atas ke sini, cuman ambil dari bawah, bukan dari atas. Seperti ini. Ini adalah simpul jangkar. Akan mempraktikkan sebuah simpul anyam. Simpul anyam berfungsi untuk menyambung dua utas tali yang besarnya tidak sama dan dalam keadaan yang kering. Pertama-tama dua utas tali yang tidak tersambung ini, kemudian dibentuklah opal di satu ujungnya.
Kemudian ujungnya yang satu ini dilingkarkan ke oval tersebut. Kemudian ujung ini dimasukkan ke dalam oval tersebut. Kemudian tarik dan jadilah sebuah simpul anyam. Kedua yaitu simpul anyam ganda. Simpul anyam ganda berfungsi untuk menyambung dua utas tali yang berbeda besarnya dan dalam keadaan basah. Pertama-tama dua ujung ini yang tidak bersambung, kemudian kita sambungkan. Pertama-tama itu dibentuklah oval yang ujungnya kanan, kemudian dimasukkan ke bentuk oval itu, kemudian tarik dan dikebawahkan ke sini, kemudian dililitkan dengan dua lilitan, kemudian yang ini ditarik dan jadilah sebuah anyaman simpul anyam ganda. Saya di sini akan membagikan tentang simpul dasar pramuka. Di sini saya akan mempraktikkan dua simpul, yaitu simpul mati dan simpul hidup. Simpul mati ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua utas tali yang sama besarnya dan tidak licin. Pertama ini dimasukkan lewat bawah, kemudian naik ke atas, kemudian masukkan, ulangi seperti tadi, masukkan lewat bawah, kemudian tarik dan jadi. Bentukannya simpul hidup. Simpul hidup ini biasanya digunakan untuk mengikat sebuah tiang atau hewan. Simpul ini cukup mudah dibuat dan melepasnya cukup mudah. Pertama, masukkan lewat disilang seperti kayak gini, kemudian masukkan lewat bawah, kemudian masukkan lewat tengah-tengah antara dua tali tersebut, kemudian ditarik. Ini sudah cukup kuat dan cara melepasnya pun mudah. Baik, untuk yang selanjutnya kita di sini akan praktek membuat simpul kembar ya. Simpul kembar. Fungsi dari simpul kembar itu sendiri adalah untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dalam keadaan basah atau licin ya. Nah, untuk cara membuatnya seperti ini, sederhana. Ini ada A, ini ada B. Kita anggap aja ini tali yang pertama, kemudian ini tali yang kedua yang akan kita saling sambung. Nah, kita lilitkan tali yang pertama di leher tali yang kedua seperti ini. Kemudian kita lilitkan kembali tali yang kedua di leher tali yang pertama. Intinya saling mengikat ya, saling mengikat. Nah, ini seperti ini untuk simpul kembar ya. Simpul ini secara fungsional baik jika digunakan untuk menyambung dua utas tali ya. Itu untuk simpul kembar ya, seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah simpul rantai. Simpul rantai sendiri digunakan untuk memperpendek tali. Jadi ketika kita membuat sebuah ikatan dalam pioneering, di situ masih terdapat tali yang panjang, kita bisa perpendek tali tersebut menggunakan simpul rantai.
Cara membuatnya sederhana seperti ini. Kita buat simpul hidup ya, terlebih dahulu kita buat simpul hidup. Nah, jika sudah, kita ambil tali yang masih panjang melalui lubang yang terbentuk dari simpul hidup itu sendiri. Seperti ini ya, terus ya, sampai membentuk seperti rantai. Nah, jika sudah, kita kunci di akhiran. Nah, seperti ini. Ini adalah simpul rantai. Untuk cara pengecekannya, apakah simpul ini benar atau salah, kita bisa perpanjang lagi, kita buka penguncinya. Jika ini simpul ini habis, rantainya habis, maka simpul ini bisa dikatakan benar. Ya, seperti ini. Nah, ini habis ya teman-teman ya. Jadi simpul yang kita buat itu benar. Kemudian yang selanjutnya adalah simpul lasso ya, atau simpul tiang, yang biasanya kita gunakan untuk mengikat leher kambing, leher sapi, yang penting jangan leher manusia. Nah, ini kita umpamakan gagang sapu ini sebagai leher dari hewan yang kita mau ikat lehernya ya. Nih, untuk pembuatannya kita buat sebuah lingkaran kecil di mana panjang tali sisa itu dikira-kira itu bisa digunakan untuk membuat ikatannya, untuk membuat talinya ini mengelilingi leher itu pas. Nah, seperti ini ya. Pertama kita buat sebuah lingkaran kecil seperti ini, kemudian talinya kita ikatkan ke lehernya ya. Nah, kita masukkan melalui bawah, melalui lubang yang bawah kita masukkan, kemudian kita belokkan dan kita masukkan ke lubang ini kembali lewat depan. Nah, seperti ini. Ini adalah simpul lasso atau tiang ya. Jadi ketika ini si leher ini bergerak-gerak ataupun dari sini ketarik, itu ukuran dari hasil ini ya, ukuran di sini itu tidak akan memperbesar ataupun mengecil, jadi aman untuk leher. Kalau misalnya di sini ditarik kemudian di sini ukuran ini mengecil, itu kan membahayakan ya, bisa mencekik. Nih ya. Ini seperti ini talinya untuk simpul lasso. Kemudian yang selanjutnya adalah simpul 8 atau kita sering kenal itu simpul figur 8. Ya, fungsinya adalah untuk membuat pengunci pada saat kita membuat pengunci ya, pengunci pada karabiner ya. Misalnya kita rappling, kemudian kita mau membuat pengunci untuk karabiner, kita gunakan simpul figur 8. Untuk simpul figur 8 itu bermacam-macam, ada yang 81, 82, 3 dan seterusnya. Ya, semakin banyak figurnya itu berarti secara kekuatan itu lebih besar ya. Ini akan kita buat simpul figur 82 ya. Itu seperti ini. Kita gabungkan A dan B ya, sederhana. Kita gabungkan, kemudian kita buat seperti simpul hidup. Nah, ini seperti ini untuk simpul figur 8 yang kita bisa gunakan untuk pengunci karabiner ya. Misalnya ini karabiner. Nah, ini penguncinya untuk pakainya itu simpul figur 8. Ini figur 82. Cara membedakan antara figur 8, 1, 2, 3 dan seterusnya itu kita lihat dari sini ya. Kalau di sini terdapat dua tali yang saling gandengan, itu berarti ini adalah simpul figur 2. Ya, kita coba buat simpul figur 3, berarti di sini kita pakai 3 tali ya, atau
simpul figur 4 ya sekalian ya, karena ini talinya juga agak pendek jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini terdapat 2 pengait. Nah, ini kan ini jumlahnya di sini ada 4. Di sini terdapat 2 pengait. Jadi secara fungsional ini akan lebih kuat. Ya, ini penjelasan simpul dari saya.
Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kakak-kakak, salam pramuka. Kami dari kelompok 2 PI akan menjelaskan tentang sandi-sandi dan kami akan memberikan contoh penggunaan sandi-sandi tersebut. Saya Asti Dwi Fitri akan menjelaskan tentang sandi kotak 1 dan sandi kotak 2. Kurang lebihnya seperti inilah gambar dari sandi kotak 1 dan sandi kotak 2. Pertama saya akan menjelaskan tentang sandi kotak 1. Dalam sandi kotak 1, setiap kotak berisi 2 huruf. Huruf pertama jika ditulis tanpa titik, tapi jika huruf kedua ditulis disertai dengan titik. Untuk membedakan antara huruf ini, pertama dan kedua. Untuk yang seperti ini pun akan sama. Jika menulis huruf U hanya seperti ini, dan jika huruf V seperti ini ditambah dengan titik. Saya akan memberikan contoh kata dalam satu kata. Dalam kata pramuka ada huruf P. P ada di sebelah sini dan di kata kedua disertai dengan titik. Menjelaskan tentang sandi kotak 2. Dalam satu kotak terdapat 3 huruf kecuali Y dan Z. Jadi ini jika kita akan menulis huruf A, kita berikan kolom tanpa titik. Untuk huruf B kita beri titik 1, dan untuk huruf C kita beri titik 2. Begitupun seterusnya. Jadi untuk kotak A seperti ini tanpa titik, huruf A. Huruf B dengan titik 1 dan huruf C dengan 2 titik. Saya akan memberikan contoh kata. Diberi 2 titik karena R ada di kata huruf terakhir. Sekian penjelasan dari sandi kotak 1 dan sandi kotak 2. Kenalkan, nama saya Fatmawati. Saya di sini akan menjelaskan tentang sandi kotak 3. Penjelasannya, sandi kotak 3 memang lebih unik dari sandi kotak 1 dan 2. Gambarannya, jadi di sini ada beberapa sudut-sudut yang mirip seperti sudut H dengan sudut W. Jadi untuk membedakannya kita harus memberi titik. Untuk lebih mudahnya kita tulis satu persatu di sini. Dengarkan curhatku tentang rasaku. Berdebar hati tak menentu, siang menjadi pikiran, malah menjadi impian. Berharap dia mengerti isyarat hatiku. Aku titik 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 strip strip titik strip titik strip sama kamu. Penjelasan dari sandi kotak 3. Terima kasih. Nama saya Susilowati. Saya akan menjelaskan tentang sandi koordinat atau sandi merah putih. Seperti inilah penggambaran dari sandi koordinat. Saya akan menjelaskan tentang penulisan sandi koordinat. Di sini jika kita menggunakan sandi koordinat, pembacaannya dari putih ke merah. Jadi kalau PM itu sama dengan A. Lalu untuk B
dan begitu seterusnya. Saya akan memberikan contoh penulisan pramuka. P, untuk penulisan P ada di sini berarti P A R T A, A-nya PR, M-nya TR, U-C-H, A-nya PR, dan A-nya PR. Sekian penjelasan saya tentang sandi koordinat. Saya Aulia Nur Asmaul Husna dari Prodi PAI. Saya di sini akan menjelaskan tentang sandi angka atau nomor adalah cara memberikan penomoran di setiap alfabet dengan menggunakan angka. Misalnya angka 1 adalah huruf A, angka 2 huruf B, dan seterusnya sampai Z. Berikut contohnya. Misal A sebagai 1, B sebagai 2, C sebagai 3, D sebagai 4, E sebagai 5, dan seterusnya. Dan kita akan memberikan contoh pada kata pramuka. P dari angka 16, R dari angka 18, A dari angka 1, M dari angka 13, U dari angka 21, K dari angka 11, A dari angka 1. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Asika Dwi Pratiwi. Kali ini saya akan membahas tentang tutorial cara menghafalkan sandi Morse. Pada dasarnya, sandi Morse terdiri dari dua simbol. Yang pertama, simbol titik yang biasa diterjemahkan dengan menggunakan suara pelit pendek, dan simbol strip yang biasa diterjemahkan dengan tanda suara panjang pada pelit. Mempermudah dalam penghafalan sandi Morse, kita bisa membaginya menjadi 8 kelompok, dan masing-masing kelompok ini mempunyai urutan dalam penulisan. Bisa kita lihat dalam penulisan huruf E, I, S, H. Masing-masing mempunyai jumlah titik yang berurutan. Kali ini saya akan mencontohkan penggunaan tanda titik maupun tanda strip dalam sandi Morse. Kali ini saya sudah mengambil contoh huruf O, P, K. Perkenalkan, nama saya Mangkasina dari Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang sandi rombot. Sandi rombot adalah sistem representasi dari prinsip sandi Morse. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada penulisannya saja, yaitu ketika titik diganti dengan titik kecil, sedangkan strip diganti dengan titik besar. Berikut contohnya. Di sini sudah ada cara penulisan sandi rombot dari huruf A sampai Z dan angka 1 sampai 0. Untuk A, titik, strip, titik, rumput kecil, strip, rumput besar. Saya akan memberikan contohnya pada kalimat Pramuka 2020. Begini cara penulisannya. Untuk pemisahan huruf itu ditandai dengan tanda seperti ini. Sedangkan untuk pemisahan kalimat Pramuka dan 2020 ditandai dengan spasi. Perkenalkan, nama saya Mejliana Ika Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sandi kompas. Dalam penggunaan sandi kompas, sebelumnya kita harus membuat kuncinya, yaitu membuat 4 kunci. Dalam satu kunci ini terdiri dari 4 garis. Bisa dilihat untuk kunci yang pertama terdiri dari huruf A sampai dengan A, B, C, D, E, F, G, H. Dalam penulisan A, B, C, kita diurutkan seperti arah jarum jam. Untuk kunci yang kedua, huruf I sampai P sama seperti kunci yang pertama, searah jarum jam. Seterusnya untuk huruf Q sampai X dan Y sampai Z.
Untuk membedakan keempat kunci, kita bedakan dengan tanda strip. Untuk yang kunci pertama tidak menggunakan, sedangkan yang kedua menggunakan strip 1, yang ketiga 2 strip, dan yang keempat 3 strip. Tenda, dengarkan curhatku tentang rasaku. Untuk pengaplikasiannya saya beri contoh yaitu pada tulisan unsik. Untuk huruf U kita lihat pada huruf U di sini, yaitu tandanya garis ke bawah dengan strip 2. N agak miring sedikit ke arah kiri, strip 1. Untuk S miring lurus ke kanan, strip 2. I dan Q bisa dilihat seterusnya seperti itu. Tadi telah dijelaskan beberapa tutorial mengenai sandi yang digunakan dalam pramuka. Sendirian tanpa kasih, demikian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kelompok 2 Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak memikirkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan membuat sebuah video tentang semapur. Apakah kalian tahu apa itu semapur? Semapur adalah suatu penyampaian pesan melalui bendera. Nah, seperti ini teman-teman benderanya. Warnanya itu gelap dengan terang. Bendera semapur ini berukuran 40 cm kali 40 cm, dan warnanya itu harus mencolok antara terang dengan gelap. Karena apa? Karena agar dapat terlihat dari jarak jauh. Tempat yang digunakan itu biasanya berukuran 50 cm sampai 55 cm. Oke, pada kali ini kita akan memberikan tutorial cara menggunakan semapur yang baik dan benar. Kalian simak video berikutnya ya.
sepatu ya, sekreatif mungkin ya, hanya untuk tutorial saja. Nah, caranya yang pertama kita buat lingkaran seperti ini, terus ini dimasukkan lewat belakang seperti ini, setelah itu ditarik. Nah, sudah jadi seperti ini. Tali yang belakang ini tinggal dimasukkan lagi seperti ini, sama, masukkan lewat belakang seperti ini juga lagi, terus secara kontinu ya, terus menerus. Nah, kenapa dibilang simpul rantai? Karena bentuknya sudah seperti rantai seperti ini. Nah, kalau udah selesai gampang deh, tinggal ditarik. Salam rangka. Perkenalkan, nama saya Reva Fariza. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Prodi Manajemen. Saya di sini akan memberikan tutorial tentang simpul mati. Simpul mati sendiri yaitu digunakan untuk mengakhiri suatu simpul. Apa sih fungsi simpul mati sendiri? Simpul mati sendiri yaitu untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dan tidak licin. Bagaimana sih tutorialnya? Mari ikutin yuk. Seperti ini kan dua utas tali yang sama besar dan tidak licin. Awalnya itu seperti ini. Pertama itu disilang, terus dimasukin di sebagian sini. Habis itu kita putar seperti ini. Terus kita masukkan lagi seperti ini. Terus kita tarik dan diratakan, jadilah seperti ini. Inilah yang dinamakan dengan simpul mati. Saya Hurin Aini dari kelompok 4 Putri. Kali ini saya akan memberikan tutorial simpul hidup. Pertama, siapkan talinya terlebih dahulu. Lalu pada tali bagian kanan ini kita buat lingkaran, melingkar seperti ini. Lalu masukkan ujung pangkal tali yang sebelah kanan lewat bagian belakang, lalu dinaikkan. Setelah itu ditarik, akan jadi lingkaran seperti ini. Lalu ujung pangkalnya itu masukkan lagi lewat bagian depan atau sejalur dengan ujung tali tadi. Kemudian akan jadi seperti ini. Nah, ini adalah simpul hidup yang tidak diterapkan pada benda atau tiang. Selanjutnya saya akan memberikan contoh simpul hidup yang diikatkan pada suatu benda atau tiang. Oke, kali ini saya sudah menyiapkan contoh bendanya ya. Yang pertama yaitu kita buat lingkaran seperti tadi lagi, seperti ini. Lalu masukkan ujung pangkalnya lewat belakang, ditarik. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita pasangkan pada tiang seperti ini. Masukkan kembali ujung pangkal ini sejalur dengan talinya. Lalu kemudian bisa ditarik. Nah, nantinya akan jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, fungsi dari simpul hidup ini adalah untuk menali pada. Saya Cahya Noviani dari kelompok 4 Putri akan memberikan tutorial mengenai cara membuat simpul tarik. Pertama-tama, kita siapkan tali terlebih dahulu dan tongkat. Kita letakkan seperti ini. Tali yang pendek kita letakkan di sebelah kiri, sedangkan tali yang panjang di sebelah kanan. Kemudian kita masukkan tali yang panjang ke dalam lubang yang ini. Kita tarik kembali. Kemudian yang tali pendek kita masukkan juga pada lubang ini. Kita tarik. Jadi seperti ini simpul tarik. Tali pendek digunakan untuk menarik tali dari tongkat agar terlepas dengan mudah. Sedangkan tali yang panjang ini tali yang kuat, bisa digunakan untuk mengikat seperti ini.
sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat simpul jangkar. Tentu dalam pembuatan simpul jangkar itu tidak terlalu sulit alias mudah. Ada beberapa cara dalam pembuatannya. Saya akan membuat tutorial menggunakan cara yang mudah saja. Yang pertama kita siapkan alatnya, pakai tongkat dan tali. Yang kedua, talinya kita bagi sama panjang seperti ini, kemudian lingkarkan pada tongkatnya. Ini badan talinya di depan, terus ujung talinya di belakang. Kita tarik ujung talinya untuk masuk semua, dimasukkan ke dalam badan talinya seperti ini. Sudah jadi sangat mudah sekali untuk membuat simpul jangkar. Fungsi dari simpul jangkar bisa digunakan sebagai untuk membuat tanduk darurat dan juga bisa digunakan untuk menali timba atau sebelum saya mempraktekkan dari simpul ayam ini sendiri, saya akan menjelaskan kegunaan dari simpul ayam ini sendiri, yaitu gunanya adalah menyatukan dua simpul, dua utas tali yang tidak sama besarnya dalam keadaan kering. Oke, sekarang kita siapkan dua utas tali ini. Tali yang pertama ini kita buat seperti lingkaran seperti ini. Terus tali yang keduanya kita ambil ujungnya, kita masukkan dari bawah seperti ini, terus kita putar seperti ini, diputar, terus kita masukkan ke sisi yang sini. Nah, jadi seperti ini. Ini cara yang pertama. Ternyata simpul anyam ini memiliki dua cara ya, sama, cuman caranya aja yang berbeda. Satu tujuan, beda jalan, kayak gitu. Tadi cara yang pertama, terus ini yang memakai cara yang kedua, yaitu utas yang kedua ini sama, masih seperti ini, membuat lingkaran seperti ini. Utas tali yang kedua ini kita taruh di atasnya, kita putar, ditindihi, terus kita masukkan ke dalam sini, dan kita tarik. Selesai, sama aja kan? Oke, terima kasih. Dadah. Salam Pramuka. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dinatun Nasyiha. Di sini saya akan menjelaskan simpul pangkal. Apa sih itu simpul pangkal? Simpul pangkal yaitu salah satu simpul yang biasa digunakan untuk mengawali dan mengakhiri simpul lainnya. Yuk kita ke tutorialnya. Pertama-tama siapkan tali dan tongkat. Lalu kita balikan seperti ini. Dan simpul ke belakang, tarik ke depan. Jika sudah seperti ini, lalu masukkan ke belakang dan tarik seperti ini. Biasanya simpul pangkal digunakan buat bikin pionering, tenda, dan lain sebagainya. Mungkin sekian video tutorial dari kami, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Kami dari kelompok 5 Putri akan menampilkan video membuat tanduk. Perkenalkan, nama saya Farhatun Nurjana. Perkenalkan, nama saya Kurnia. Nama saya Alifmina Zakia. Perkenalkan, nama saya Putri Sasana Intan. Sampaikan dan ku ungkapkan lewat laguku. Langkah yang pertama, kita membuat simpul pangkal. Caranya
simpulkan. Kita lakukan hal yang sama pada tingkat yang kedua dan caranya seperti ini. Dengan 2 kali dalam kamar dan seperti ini. Akan alami untuk selamanya. Rasa ini semakin Kemudian kita membuat simpul jangkar. Caranya seperti ini. perkemahan ini, rasa itu hadir di hatiku, menghiasi rumahku, cinta bersih di bumi perkemahan. Perkenalkan, nama saya Fadila Cynthia Purwanto, biasa dipanggil Fadila, dari Prodi Teknik Informatika. Alamat gedung kami adalah Jalan RW 3 Kelurahan Jarak Sari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Putri akan membuat video tutorial membuat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Udah pernah cobain pramuka belum? Kalau belum, cobain deh, rasanya mantap. Akang Gendang. Kalau saya bilang muter-muter ya. Muter, 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 maju, mundur. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago.